Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan kembali suasana asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Gemini. Ini untuk melihat gimana sih keadaan hubungan Gemini saat ini bersama dengan si pasangan sahnya. Namun seperti biasa sebelum memulai mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini aja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke baik, langsung aja mari mulai situasi antara Gemini dengan si pasangan sahnya. Oke baik, langsung. Jadi kalau Mari lihat begini ya, ini tuh kok kayaknya ancaman-ancaman berpisah, ini tuh bolak-balik ini terjadi ya, saling mengancam, udahlah kita bubar aja lah, ganti-gantian mengancam untuk membatalkan janji sehidup semati ya, kalau ini hubungannya sudah dalam pernikahan gitu ya, atau ini tuh yang kayak ya bolak-balik lah menggagaskan, ayolah udah kamu jalan sama hidupmu sendiri, aku juga kayak gitu, aku nggak sanggup lagi dengan kamu, aku udah nggak kuat lagi sama kamu, yang model-modelnya kayak gitu nih ya. Jadi yang kayak sebenarnya satu sama lain itu tuh seperti ya ketika berucap, seperti ketika bertingkah laku ya, melakukan sesuatu gitu maksudnya Mari, ini tuh lebih kayak yang modelnya individualis gitu ya, kamulah dengan hidupmu, aku juga akan seperti itu gitu ya. Jadi yang kayak lagi berjuang ini tuh untuk memisahkan diri, gayanya seperti itu ya, tindakannya seperti itu. Namun jika ditanya apakah memang keputusan ancaman keputusan yang bilang-bilang berpisah itu sudahlah menjadi keputusan yang valid, keputusan yang akan dilakukan, tidak ya. Makanya Mari bilang tadi tuh ini kayak yang bolak-balik ngancam, mewacanakan berpisah. Cuman sampai hari ini dan dalam waktu dekat perpisahan itu tuh tak kunjung terjadi. Gitu loh. Udah bisa ini saling blokiran kah gitu ya. Udah bisa saling menghina kah, udah bisa ya saling ngapain lah kayak gitu ya. Atau beberapa yang udah saling mengiyakan, iya udahlah, kita pisah aja lah gitu. Tapi enggak pisah-pisah juga ini ya. Belum pisah-pisah juga ini. Gitu. Apalagi ini ya. Sekarang atau dalam waktu dekat kok kayaknya sering ngobrol, sering jalan gitu ya. Masih ada ini koneksi-koneksinya dan bahkan agak rajin. Gitu ya. Saat sekarang ini agak rajin. Nah, di situ. Ini tuh hati keduanya itu tuh masih yang kayak saling berpautnya nih, saling terpaut gitu ya. Tapi ya kayak merasa sama-sama tidak aman dalam hubungan gitu. Jadi yang kayak si pasangan sah menuduh Taurus yang mau merusak hubungan ini. Nah Taurus pun seperti itu, menuduh si pasangan sah, aku mau ditinggalin, aku mau diabaikan, dia mau menghancurkan relationship kami gitu. Jadi kayak yang menjalani hubungan ini tuh penuh dengan rasa tidak aman gitu ya. Karena ini kayaknya hubungannya tidak kuat ini. Dari tingkah laku, dari upaya, dari effort, tidak kuat gitu. Hati bilang aku mau dengan dia. Aku mau melanjutkan hubungan dengan dia. Hati ngomong gitu loh. Tapi terlalu besar ego untuk menunjukkan cinta kasih sayang. Dua-duanya sama dan akhirnya merasa tidak tenang, tidak aman. Hubungan yang bisa akan lama, hubungan yang bisa akan harmonis, itu kan ketika ada dua orang dalam hubungan itu tuh ada willingness-nya, ada kemauannya gitu ya. Untuk memberikan yang terbaik gitu loh. Ya kan? Tapi di sini tahu apa yang harus dilakukan untuk bisa membuat hubungan ini tuh menjadi hubungan yang baik. Tapi itu tadi
ada kayak yang bilang ya dalam diri, ngapain juga ngelakuin itu, jangan, nanti dia besar kepala kalau aku baik-baikin dia. Jadi yang seperti kayak gimana tuh ya, ini ibaratnya ya tanaman ini tuh diharapkan berbunga lebat gitu ya, berbuah banyak gitu. Tapi ketika mau ngasih pupuk, udahlah dikit aja lah pupuknya. Udahlah ndak usah disirami tiap hari gitu ya. 1 kali sebulan aja disiram. Lah bagaimana mungkin itu si tanaman akan berbunga lebat, berbuah banyak? Bagaimana mungkin? Nah, begitulah kira-kira gambaran hubungan relationship ini. Gitu. Ini tuh bisa mungkin yang kayak bilang, dia duluan deh bikin baik. Kalau dia bikin baik, aku nanti akan bikin baik. Sama-sama. Celakanya ndak ada yang mau berinisiatif menduluankan. Lah ya kayak gini akhirnya. Relationship mereka berdua ini. Seperti itu ya. Jadi ini tuh kemudian daripada belajar untuk bersatu, mereka ini lebih banyak belajarnya gimana cara aku bisa hidup tanpa dia, gitu. Walaupun dalam pertemuan belakangan hari ini, mari lihat ada di situ ya kayak yang saling tertawa, gitu ya. Ada di situ tuh yang kayak ya suasana ya, kalau mari nampak suasana yang seperti suasana harmonis di situ. Tapi energi yang seperti ini ya, ini tuh kayak yang timbul tenggelam gitu. Tapi banyakkan tenggelamnya daripada timbulnya. Lebih lama tenggelamnya saling mau membahagiakan ini tuh ya, tenggelam, ndak dilakukan daripada dilakukan. Nah, kayak gitu. Ya. Padahal kalau mau aja gitu, saling jujur. Atau ini jangan-jangan karena kurang komunikasi gitu ya. Kurang komunikasi, jadi sama-sama malu mengkomunikasikan maksud dan tujuan, niat dan keinginan, harapan dan keinginan, maka kayak gini relationshipnya. Jangan-jangan juga bisa seperti itu ya. Lebih banyak nyimpennya, jaim, mau ngomongnya itu tuh jaim, gitu ya. Jadi di sini tuh kayak nggak deket kalau mari lihat ya. Walaupun ini udah ceritanya suami istri, tapi nggak deket, masih tetap asing satu sama lain. Kalau ini hubungannya pacaran, ya wajar-wajar aja ya, namanya pacaran gitu. Tapi kalau ini pernikahan, sebenarnya ini tuh bukan hal yang wajar lagi ya dalam sebuah pernikahan ya. Ada jaim-jaimnya di situ, ndak yang spontan, ndak yang kayak terbuka aja lah, menyampaikan pikiran, perasaan, keinginan gitu ya. Kayak masih sama-sama tertutup satu sama lain gitu. Jadi pada akhirnya ketika menginginkan hubungan ini tuh panjang, harmonis, bahagia, akhirnya terhambat gitu loh. Jadi akhirnya bisa curiga satu sama lain bahwa ini adalah pasangan yang buruk, ini adalah hubungan yang tidak baik. Nah pada akhirnya jadi kayak gitu. Padahal effortnya aja ya, sedikit lagi tindakan di sini. Sedikit aja ini membutuhkan tindakan untuk tidak melihat bahwa dia adalah orang lain, bahwa aku adalah lain bagi dia, gitu. Karena kalau udah punya pemikiran seperti itu, mari rasa ya kalau misalnya dianggap bahwa dia bukan orang lain, kan enak tuh mau ngomong apapun enak, menyampaikan apapun enak, melakukan apapun enak, kan gitu ya. Kadang-kadang orang mau tuh manusia itu ya, mau bikin baik aja tuh pun bisa nggak enakan. Nggak usah lah ditelepon dia, nanti ya kalau aku nelfon dia jangan-jangan dianya sibuk. Ya kalau mau telepon ya telepon aja, kenapa memangnya, kan gitu ya. Bukankah ketika semakin banyak interaksi, hubungan bisa memungkinkan semakin baik karena terjadi perkenalan ya, lebih intens lagi di sana, pemahaman yang lebih intens lagi di sana, kan gitu ya. Nah, jadi di sini tuh yang kayak banyak topengnya akhirnya ya.
topengnya lucunya menutupi kasih sayang. Itu topengnya, gitu. Ya. Kebalik ya, biasanya orang bertopeng pura-pura baik kan. Nah kalau ini bertopengnya pura-pura nggak baik gitu lah. Di situ ya. Orang bertopeng pura-pura cinta. Kebanyakannya kayak gitu. Tapi dalam hubungan ini topengnya pura-pura nggak cinta, pura-pura nggak sayang. Kayak gitu. Ya. Jadi ini tuh kayak masih asing. Masih sangat asing ini hubungannya satu sama lain. Jadi ketika rasa asing itu tuh ada, penilaian asing itu tuh ada, tentu harus ada batasan-batasan yang mesti dilakukan gitu ya. Tapi ya celakanya membatasi melakukan hal-hal yang berkemungkinan satu sama lain menjadi bahagia, menjadi langgeng, menjadi harmonis gitu ya. Justru itu yang dilakukan. Dicegah hal itu akhirnya bisa terjadi. Nah di situ. Kalau hanya dan hubungan ini tuh bisa saling sibuk melihat kekurangan ya. Dia kurangnya ini, dia kurangnya itu, dia kurangnya itu. Saling tunjuk kurang gitu. Dan agaknya luput gitu loh. Melihat apakah diriku udah memangnya melakukan yang terbaik. Gitu. Agaknya masih kurang di situ ya. Nah, tapi ya kembali lagi kalau dilihat gambaran besar, terutama di saat ini sampai beberapa waktu ke depan, relationship ini tuh agaknya kalau dalam interaksi ya lebih sedikit membaik kayak gitu ya, lebih sedikit membaik. Cuman walaupun ketika hubungan ini membaik, tetap ini tuh ada dipegang terus ya wacana untuk berpisah, tetap dipegang terus gitu loh. Kayaknya hidup itu tuh digambarkan oleh satu sama lain, hidup di masa depan ya. Hidup di masa depan, hidup yang tidak saling berdampingan. Pikiran menggambarkan seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat, apakah memang begitu jiwanya? Apakah memang begitu hatinya mau? Enggak. Ya, hati mau bersama, tapi pikiran kayaknya sedang melarang untuk bersama. Gitu loh. Jadi ketika hidup digambarkan sudah akan dijalani tanpa kehadiran satu sama lain, secara otomatis ya tindakan juga menggambarkan hal itu, menggambarkan pikiran itu. Nah di situ kalau dilihat-lihat ini hubungannya lebih banyak tenangnya ini ya, daripada cakar berdarahnya gitu ya, daripada heboh gitu ya, meriah, adu argumen gitu ya. Hubungan ini tuh lebih banyak diamnya, lebih banyak tenangnya. Cuman ya ini tuh dingin banget relationshipnya. Oke, dingin banget relationshipnya mereka berdua ini. Nah di situ. Dan memang pula kehadiran dari si selingkuhan ini tuh kok kayak cukup mempengaruhi ya relationship dengan si pasangan sah pada akhirnya. Gitu loh, ya. Karena interaksi berdua ini tuh sangat kurang, jadi besar kesempatan untuk berinteraksi menjaga relationship dengan si selingkuhan. Nah, seperti itu, ya. Jadi yang kayak main dua nih ceritanya, main dua dan diniatkan untuk dilanjutkan lebih lama lagi relationship yang seperti ini. Nah, gitu ya, energi dari Gemini-nya. Gemini meninggalkan pasangan sah, tidak mau juga saat ini. Sebenarnya ya kalau hati ditanya tidak mau gitu loh. Ya, pikiran aja nih yang bolak-balik suruh tinggalin ya, karena ngerasa nggak aman gitu ya. Karena ngerasa tetap bertemu dengan penilaian-penilaian kurang gitu. Ya, tapi hati ya tidak akan bisa dengan segampang itu melepaskan diri dari si pasangan sah gitu. Nah, jadi ya dengan si pasangan sah tetap dilakoni relationship-nya ya apa adanya gitu. Dan dengan si selingkuhan juga diupayakan ya. Gemininya sedang mengupayakan dengan si selingkuhan ini. Dan kehadiran si selingkuhan ini nampaknya
kayak yang cukup mengobati juga ya. Karena itu seperti pelarian juga gitu. Pelarian dari melihat fakta dan keadaan dengan si pasangan sah. Tuh ya. Dan kondisi saat ini nampaknya Mari lagi happy juga nih sama si selingkuhan. Gitu. Nah, pasangan sah walaupun tahu kalau dia sedang diselingkuhin, tapi untuk segera bisa meninggalkan juga kayaknya masih ragu gitu ya, masih ragu meninggalkan secara total di situ ya, masih kayak nyari-nyari tahu ini tuh harus ngelakuin apa ya, sikap yang terbaik itu tuh seperti apa ya, nah kayak gitu ya. Makanya di situ tuh masih tetap menjaga interaksi ya, si pasangan sah ini tetap menjaga interaksi, tetapi sudah mulai membangun rancangan hidup ke depan tanpa Gemini. Jadi ini tuh yang kayak ada plan B. Sekarang si pasangan sah seperti bikin plan B di sini. Ya, kalau terjadi apa-apa dengan plan A, yaitu melanjutkan relationship dengan Gemini, maka sudah ada nih, sudah dicicil ini ya, membangun plan B-nya. Jadi yang kayak kalau kacau lah hidup dengan dengan Gemini, sudah tinggal switch-nya itu tuh lebih gampang gitu ya, karena telah diawali, sudah dimulai dari saat ini gitulah ya. Karena kan balik lagi ya, seperti kata Mari tadi bahwa si pasangan sah pun sudah kayaknya melihat bahwa hidupnya dia tidak akan bersama dengan Gemini selama-lamanya. Ya, maka sudah mulai dicicil. Membangun hidup tanpa Gemini. Jadi bayangin ya, kayak yang menginginkan satu ini tapi juga sedang membangun yang satu ini, jadi energi itu tuh pecah, energi itu pecah gitu ya, energi itu tuh nggak bulat, sehingga hasil yang diharapkan ya, jadi yang kayak yang kan tadi mau bersama dengan Gemini ya, karena energinya di situ tuh tidak total untuk membangun hubungan dengan Gemini. Nah jadi pada akhirnya ya harapan, impian untuk bersama dengan Gemini ini tuh ya belum lagi kelihatan apakah memang hal itu memungkinkan terjadi ya bersama selama-lamanya atau enggak. Nah di situ. Begitu juga dengan energi Gemininya. Jadi ini tuh kayak dua orang mau bersama-sama tapi sikapnya enggak mau bersama-sama. Ah, gitulah modelnya. Oke, ya, baik. Dalam pembacaan kali ini hadir energi dari Leo, ada Aquarius, ada Gemini, masuk energi dari Cancer, ada Virgo, ada Aries, ada Cancer lagi, Virgo lagi, Leo lagi. Oke, baik. Mungkin itu ajalah dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini ya. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.